Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya gugatan ijazah Gibran ya diterima di PT UN. Nah, apakah Gibran ya segera dipanggil ke persidangan? Jadi yang melakukan gugatan ini adalah Mercy Siombing ya bersama tim kuasa hukumnya melayangkan gugatan terhadap surat keterangan atau suket ya penyertaan pendidikan ijazah Gibran yang diterbitkan untuk Gibran ya. Nah, alasan penggugat, mereka menilai penerbitan suket ini yang menyetarakan kursus singkat di luar negeri dengan jenjang formal SMK dinilai cacat secara prosedur, menuntut pembatalan ya demi integritas pendidikan nasional. Jadi status gugatan ya dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi jadwal persidangan pada tanggal 27 Agustus hingga berlangsung 5 November ya. Nah, netizen mempertanyakan apakah nanti ya di saat persidangan kalau seandainya hakim memanggil Wapres Gibran, apakah akan hadir di PT UN? Ini akan menjadi pertanyaan. Banyak netizen ya menduga tidak bakal hadir ya, seperti perkara ijazah Jokowi ya. Jokowi selalu ngomong nanti kalau dipanggil hakim dia akan hadir, tetapi banyak masyarakat maupun netizen memprediksi Gibran tidak bakal hadir ya, sama seperti bapaknya. Guys, gue mau tanya soal ijazah Gibran. Ijazah Gibran, gue mau tanya ya. Kalau gugatannya diterima pengadilan, kira-kira Gibran datang nggak? Aja. Nah, gue tanya tuh, sama lu semua gue tanya. Kira-kira Gibran datang nggak pengadilan? Tulis komentar. Nah, sayembara ijazah Gibran ya yang diadakan oleh Denny Indrayana sudah menjadi 2 miliar lebih. Banyak sekali antusias dari masyarakat ya ingin menyumbang untuk sayembara ijazah Gibran yang sampai sekarang pun belum ada orang yang berani ya untuk menunjukkan ijazah Gibran. Nah, kalau kita lihat kemarin ada dari seorang dosen, tetapi beliau hanya ingin melakukan riset, bukan malah menunjukkan ijazah Gibran. Jadi banyak dari netizen ya mengatakan tidak bakal ada orang yang berani menunjukkan ijazah Gibran karena Denny Indrayana tahu kalau Gibran tidak punya ijazah SMA sehingga berani membuat sayembara tersebut. Pembuktian ijazah Wapres nggak? Enggak ah. Kenapa? Enggak. Kalau Bapak mau jadi host aja ya? Enggak. Udahlah jangan ngeributin ijazah mulu. Tapi dia beneran SMA nggak? Enggak, sekarang gini, kalau ijazahnya nggak ada, ngapain diributin? Karena nggak ada. Orang-orang itu bikin sayembara pasti udah yakin. Pasti nggak ada. Karena kalau ada, nggak mungkin bikin sayembara. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah 2 miliar 16 juta 370 ribu rupiah. Banyak sekali yang ingin menyumbang. Hari ini naiknya hampir 1 miliar. Teman-teman yang ingin menyumbang sudah saya buka ya. Jadi sudah banyak menanyakan. Pertama, jangan mentransfer dananya. Karena ini kalau ijazahnya tidak ada, kita tidak perlu membayar siapa-siapa. Kemungkinannya memang masih gaib dan raib. Yang kedua, kami akan lindungi nama penyumbang, kecuali memang ingin terbuka, seperti Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyumbang 100 juta. Yang ketiga, ini yang penting, siapapun yang ingin menyumbang, silakan me-WhatsApp besaran sumbangan dan kartu identitas, bisa KTP, bisa SIM, ke nomor WA 0852 8971 4823. Saya ulang, 0852 8971 4823. Siapapun mau menyumbang berapa, silakan. Ini adalah gerakan sosial kita. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi Wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau benar dokumen pendidikan Gibran yang dipersoalkan publik itu berasal dari program yang hanya berlangsung sekitar 6 bulan, lalu kemudian diterbitkan surat penyetaraan dengan jenjang SMK, mengapa bisa demikian? Apa dasar hukumnya? Apa parameter akademiknya? Dan siapa orang Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab menerbitkan penyetaraan tersebut? Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Gibran. Ini soal keadilan dan standar pendidikan di Indonesia. Anak-anak Indonesia sekolah bertahun-tahun mengikuti kurikulum, ujian praktik, dan berbagai persyaratan untuk mendapatkan ijazah. Maka ketika ada dokumen pendidikan luar negeri, kita sebagai rakyat berhak meminta penjelasan yang transparan oleh Gibran. Apalagi dokumen tersebut kemudian berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan dalam konstatasi politik. Kalau semuanya sah, buka dasar hukumnya, buka mekanismenya, dan jelaskan kepada publik. Tapi, kalau ternyata proses administrasinya cacat, tentu harus ada konsekuensi hukum dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dalam negara hukum, yang kita minta bukan perlakuan istimewa, tetapi perlakuan yang sama. Jangan sampai rakyat diminta taat pada aturan, sementara pejabat negara justru dipertanyakan karena aturan yang berbeda. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, membuka sayembara berhadiah terkait ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang dinilai cacat. Diduga Gibran ini tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah surat keterangan penyetaraan dari sekolah bahwa Gibran pernah bersekolah di situ. Kalau Denny Indrayana membuka sayembara dengan hadiah yang cukup fantastis, yang sekarang makin banyak yang berkontribusi dan hampir menembus 2 miliar, kalau saya tidak, saya hanya ingin memastikan siapapun dia yang pernah duduk satu kelas atau sebangku dengan Gibran Rakabuming Raka pada saat SMA, baik di Indonesia, di Singapura, di Australia, atau di mana, saya berjanji untuk tidak ikut menyorot atau berbicara tentang ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Jika ada siapapun yang bisa menunjukkan kebersamaannya dengan Gibran pada saat sekolah di SMA, yang punya bukti teman-teman sekolahnya Gibran, silakan tampilkan, maka saya konsekuensinya tidak akan pernah berbicara tentang ijazahnya Gibran. Demikian, salam waras, salam nasional sejati, saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Sumatera Nusantara. Orang wakil presiden ketika ditanya anggotanya, Pak, ada yang keracunan katanya. Apa jawaban? Tahu apa jawabannya? Apa jawabannya? Enggak tahu apa jawabannya. Apa? Jawabannya saya tidak tahu karena bukan saya yang masak katanya. Apa enggak gokil kali kayak gitu jawaban? Cocok kah? Itu jawaban yang bodoh-bodoh. Ya, itu jawaban yang bodoh-bodoh. Kalau menurut aku memang dia belum pantas jadi wakil presiden. Bayangkanlah dari wali kota langsung ke presiden. Kan enggak masuk akal memang. Iya, terbuktikan jawabannya. Terbukti apa jawabannya? Bukan saya yang masak katanya. Kalau turunlah kau. Kalau dia yang masak belum tentu bisa. Makanya turun aja kau. Turun. Seharusnya kau turun ke lapangan. Kau periksa. Kau periksa lah. Ini enggak Layak makan apa bukan enggak? saya yang masak katanya. Bodoh. Banyak keracunan MBG. Saya nggak tahu karena bukan saya yang masak. Apalagi saya nggak tahu. Tunggu ya, tanya sama bapak itu. Mungkin bapak itu tahu. Bapak tahu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi siapa yang tahu? Cie, Mas Wapres, si anak haram konstitusi itu loh, sampai juga di NTT, nyasar gak lu? Iya, si Mas Wapres Fufu Fafa ini datang bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi UI untuk melakukan trauma healing kepada para korban gempa. Nyet, telat lu dateng. TNI, Polri, Kemensos, Basarnas, bahkan ya Kapolri sama Pak Purbaya aja udah lebih dulu dateng. Nah, kalau PDI Perjuangan nggak usah ditanya deh. Urusan kemanusiaan pasti PDI Perjuangan tuh paling gercep sat-sat. Kenapa lu baru datang sekarang? Mau jadi superhero? Dasar sakit jiwa lu ya. Menurut gua, sebelum si Fufu Fafa ngajak mahasiswa Fakultas Psikologi ke NTT, harusnya yang diobatin duluan ya dirinya sendiri. Ya, karena katanya si Fufu Fafa ini kan sakit jiwa. Ups. By the way, kenapa ya si Fufu Fafa ini sering banget ngelibatin mahasiswa? Bahkan sebelumnya dia ngajak mahasiswa saat kunker. Sekarang ngajak lagi. Ada apa ya? Anak haram konstitusi, pencitraan lu, narik simpatik mahasiswa, gitu ya? Nggak ngaruh, Nyet.
Publik tuh udah pada sadar kalau si Fufafa ini anak haram karbitan hasil perjinahan konstitusi. Dongo SMA-nya diduga nggak lulus. Terus isunya sakit jiwa pula. Jokodok, bawa berobat tuh anak lu si Fufafa biar sakit jiwanya nggak semakin parah. Gue lupa. Lah kan bapaknya si Jokodok juga diduga sakit jiwa. Ya ampun, ternyata sekeluarga si Jokodok tuh sakit jiwa ya. Ups, hidup Jokodok, Raja Kodok. Kenapa mesti Gibran presiden? Hanya Gibran yang bisa melindungi kasus-kasus Jokowi. Ada yang belum bikin Presiden Jokowi itu aman. Soal kasus-kasus. Ya kan kasusnya bukan cuma soal ijazah, soal kasus KPPU, soal kasus KPU segala macam, soal parco kan banyak kasus kan. Jadi justru dengan kehadiran Presiden Jokowi yang makin lama makin intensif, orang ambil kesimpulan Jokowi ingin bermain politik lagi, padahal dia udah berjanji nggak mau lagi kan. Kalau dia ingin bermain politik, cuma satu tujuan aja, jadikan Gibran presiden. Otak termul itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Palsu, nggak ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Saya kan lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya. Kenapa nih kalau pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Penjelasan Pak, tadi apa saja yang sudah diperbaiki dan setelah ini tahap-tahapnya apa dan apa benar Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka akan bisa dipanggil untuk mengklarifikasi ini. Siapa duluan Pak? Pak Andre. Oh ya, silakan Pak Andre. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disetujui gugatan kami dan tanggal 27 ini akan berlangsung sidang pembacaan gugatan dan prosesnya sampai tanggal 5 November itu pembacaan putusan. Jadi sidang ini akan terbuka untuk umum dan kita akan juga melihat bukti-bukti akan disajikan dari penggugat maupun tergugat. Jadi bisa juga kemungkinan nanti yang tercatat itu Pak Gibran itu juga akan dipanggil juga, bisa aja kemungkinan kalau pihak pengadilan mengendaki, ya. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana prosesnya sambil berjalan, demikian. Oke, jadi tanggal 27 adalah pembacaan gugatannya dulu, ya. Tapi sudah bisa dihadiri oleh publik ya? Sudah. Dalam. Mungkin sebelum ke Pak Denny ya nanti, ke Pak Coki dulu. Kira-kira gimana Pak? Ada strategi khusus atau saksi-saksi yang akan mungkin dihadirkan oleh tim kuasa hukum? Siapa tahu yang ada di belakang itu? Oh, ya jadi terima kasih pada hari ini perkara yang sekarang ini adalah nomor 255. Ya, betul yang di DKI Jakarta ini adalah perkara nomor 255 dan sudah diterima oleh hakim tadi, sudah disampaikan dan perbaikan sudah selesai dan gugatan sudah bisa dimulai tadi tanggal 27 Agustus. Oleh karena itu dimulai dengan gugatan dibacakan, jawaban, lalu replik-duplik, lalu bukti itu ada sampai 4 kali, bukti 1, 2, 3, 4, berikutnya ada saksi, baru berikut ahli, baru nanti kesimpulan dan putusan. Itu yang tadi dikatakan tanggal 5 November, memang cukup lama karena memang ada hal-hal yang bersifat teknis, ya kan. Nah, berikutnya lagi perkara ini sudah masuk, sudah bisa dimulai dan masih bentuknya adalah e-court, bentuknya e-court. Memang sudah terbuka tapi e-court. Oleh karena itu nanti setelah e-court selesai tadi jawab tadi, maka berikutnya soal saksi tadi itulah yang terbuka oleh umum. Nah, itu boleh publik melihat atau mendengar keterangan dari saksi maupun ahli. Dari kita tadi sudah diminta berapa saksi, kami masih menyiapkan, tapi tentang ahli kita siapkan sekitar 2 orang tentang ahli yang mengetahui
tentang surat keterangan atau katun ini yang sedang jadi bermasalah dan jadi objek perkara. Oleh karena itu kami sekarang mempersiapkan itu karena waktunya masih cukup, dan kita mempersiapkan beberapa teknis dan taktis yang sebetulnya tidak bisa kita sampaikan di sini ya, karena kami harus briefing bersama-sama dengan teman-teman, kira-kira seperti itu. Terus Pak, kemarin itu kan sempat ada pergantian tergugat yang katanya menterinya atau dirjennya. Pada akhirnya siapa yang diterima oleh dari yang kita sepakati kemarin itu pada saat perbaikan sebelumnya, tadinya ada menteri Didasmen, sekarang menjadi Dirjen Dikmendiksus. Dan gugatan kita adalah hanya satu, itulah tadi Dirjen Dikmendiksus tadi, itu yang kita gugat. Kenapa harus itu yang gugat? Karena mereka lah yang mengeluarkan katun tadi atau surat keterangan tadi, yang sekarang menjadi namanya Dirjen Dikmendiksus. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Agak panjang ya, singkat juga masih panjang. Oke, berarti itu tergugatnya dan kita tunggu minggu depan pembacaan gugatan. Ada yang mau ditambahkan Pak sebelum ke Prof Denny? Dan sayembara 1 miliar? Oh ya, kalau itu silahkan nanti Prof Denny yang menyampaikan. Kami dari sisi hukum kami sudah sekarang on track lah. Artinya sudah diterima, kita bersyukur nih bisa diterima, mudah-mudahan gugatannya bisa diterima. Kalau produk itu, berkali-kali kita bilang, kalau tadi produk itu adalah cacat hukum, ya kan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mercy, maka dengan sendirinya batal demi hukum, harus dicabut dan dibatalkan oleh pengadilan TUN. Karena ini kan menjadi presiden yang kurang baik buat siapapun, ya kan, baik yang tadi murid-murid sekolah maupun orang-orang yang belajar dari luar negeri masuk ke Indonesia kan harus punya surat penyetaraan tadi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Pak, mungkin biar masyarakat mengerti juga, Tatun ini keputusan tata usaha negara biasanya dibatalkan karena apa yang pernah terjadi? Apa karena dikeluarkan orang yang salah, isinya salah, tujuannya salah, atau gimana? Ya sebenarnya kalau dia sudah cacat hukum, apapun produknya itu harus dibatalkan. Apapun itu, karena itu kan mengganggu norma-norma yang sudah diatur oleh undang-undang pendidikan kita, sehingga kan tidak boleh dong ada diskriminasi, ya kan? Karena dia pejabat, karena dia caleg misalnya atau apapun namanya, memakai produk ini atau anak pejabat atau siapapun memakai produk ini untuk dipakai misalnya pemilihan bupati dan sebagainya, yang kita lihat sekarang kan seperti itu. Nah, silakan nanti Kementerian Dikbud untuk menjelaskan atau mengklarifikasi sebenarnya apakah memang benar seperti itu atau tidak. Karena memang ada beberapa kasus dan jawaban dari Dirjen PPID yang sudah kita sampaikan sebenarnya lewat surat. Salah satu bukti yang sudah disampaikan dan dijawab oleh PPID tentang katun tadi. Tapi biarkan nanti pada saat jawab dari pihak Departemen Dikmendiksus tadi yang menjawab secara detail, dan kami nanti di replik bisa kita sikat atau kita bantai lah kira-kira gitu. Apa-apa, kalau disikat kan jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sayembara, siapa yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Wapres maka dapat hadiah. Saya nggak rutin mengikuti beritanya, tapi selenting-selenting saya dengar 100 juta, naik 200 juta, sekarang naik 350 juta. Bahkan saya dengar sudah tembus 1 miliar. Wallahu alam, mana yang benar ya. Oke, saya karena ini wapres ya, karena ini pejabat yang baik, yang makan pakai uang pajak rakyat. Karena ini wapres, di mana setiap langkah dia dibiayai oleh pajak rakyat. Karena ini wapres, di mana ya dalam tanda petik ya, baju, celana, sepatu, jam tangan, semua yang dia pakai, fasilitas hidupnya yang dia nikmati itu adalah dari pajak rakyat. Lalu kemanapun dia melangkah, jadi kalau wapres itu misalkan kunjungan kerja ke titik sini itu ya, ini ada biayanya, dibayar pakai uang rakyat ya. Lalu pindah ke titik koordinat yang lain, itu ada biayanya lagi, dibiayai rakyat. Maka wajib hukumnya kita tuntut kesempurnaannya, wajib hukumnya kita tuntut kesempurnaannya, baik etikanya, attitude-nya, akhlaknya, wawasannya, intelektualnya, gebrakannya, gitu, gebrakannya gitu ya, bukan leletnya, bukan lolak-loloknya gitu ya. Nah itu, jadi
putusan revolusionernya itu, otak kanannya dan seterusnya. Oke, jadi wajib hukumnya kita tuntut kesempurnaannya ya. Nah, termasuk ijazahnya ini. Oke, jadi ini hampir mirip-mirip sama bapaknya. Ya, bapaknya ada si Gus Kiai, sama lebar dikit. Ada Gus, ada Kiai, ada Habib, ada ulama lah ya. Memuja-muja dia itu. Katanya mantan presiden Indonesia yang ke-7 Jokowi itu katanya orang sabar. Yang ngomong Gus, yang ngomong Kiai, yang ngomong Ustadz, yang ngomong Habib, ya, yang ngomong Termul. Ya. Kalau ada orang ngomong begitu tuh saya tertawa. Wajar orang kalau ada Gus, ada Kiai. Sebentar ya, saya melebar sedikit ya. Saya sebelum bahas ijazah wapres. Ada Kiai, ada Gus, ada Habib, ada pengasuh pesantren atau apalah ya, yang pondok pesantrennya besar, santrinya ribuan gitu ya. Kalau majelis taklimnya ribuan, atau apalah Termul lah, atau buzzer, atau influencer ya, atau YouTuber atau apalah, atau konten kreator. Kalau ngomong Jokowi itu orang baik, orang sabar, orang ikhlas tuh, saya tertawa lucu dan tertawa kasihan. Ya, orang yang ngomong seperti itu terindikasi beberapa hal ya. Pertama, dia nggak ngerti politik. Gus, Habib, Kiai, Ustadz, apapun ya yang ngomong Jokowi orang baik itu dia nggak ngerti politik. Dia buta politik. Yang kedua, dia nggak ngerti selama Jokowi jadi presiden berapa orang di penjara. Kurang lebih 50-an, kurang lebih. Ya, yang muncul di medsos yang kita kenal itu hanya Ahmad Dhani, John Ruginting, Profesor Tamim Pardede, siapa lagi? Gus Nur, Bambang Tri. Hanya puluhan itu yang muncul di medsos itu, yang tapi yang tidak terekspos medsos itu ratusan. Ya. Coba lihat yang diwawancarai oleh Obor Rakyat. Obor Rakyat pernah memanggil narasumber salah satu korban kebiadaban rezim Jokowi. Rezim disetrum lidahnya, dihajar, ya sampai nggak bisa jalan, ya kan? Coba ada itu akun Obor Rakyat, ya kan? Dan banyak, bahkan sekarang ada, cuman memang nggak terekspos. Mereka membuat kelompok, membuat grup, yaitu mantan-mantan tahanan politik selama rezim Jokowi. Oke ya, jadi kalau ada orang Gus, Kiai, Ustadz, Habib ngomong Jokowi orang sabar, karena dia nggak ngerti. Itu. Jadi saya ketawa aja, tapi ketawa menjijikkan. Nah, yang ketiga bisa jadi dia karena sudah tergade ilmunya, tergade idealismenya, terjarah idealisme. Jangan-jangan pesantrennya sudah disumbang, dikasih duit. Jadi pesantrennya dijeglakin duit, mulutnya dijeglakin duit, pengajiannya dijeglakin duit, sehingga tergade idealismenya. Saya jadi ingat Andalusia ya, Spanyol ya. Islam hancur lulu lantah di sana karena memang ulamanya terindikasi penyakit wahan. Ya kan, sudah nggak ada nahi munkar itu. Ulama yang di Andalusia itu kan sudah cinta dunia, takut mati, menjilat kepada penguasa, merapat kepada penguasa, dihancurkan sama Allah itu di Andalusia itu. Nah ini indikasi itu di Indonesia sudah mulai ada di Konoha ini. Ya kan, Kiai, Gus, Ustadz, Habib sebenarnya punya pengaruh, punya power. Pesantrennya besar, santrinya ribuan, jamaahnya ribuan. Ya cuman karena idealisme sudah tergade, ya sudah, mau apa? Diam mulutnya, micek matanya, pura-pura nggak tahu. Indonesia Konoha bobrok seperti ini diem, asik pengajian, asik ketawa ketiwi, asik joget-joget, ya kan? Karena memang udah buntu, girohnya mati. Pengajiannya disumbang ratusan juta, terus mau apa kalau pengajiannya disumbang bajingan koruptor 100 juta, 200 juta, pesantrennya disumbang koruptor maling ratusan juta, mau apa coba? Nggak bisa. Tumpul girohnya. Yang ada baik, sabar, bahkan dicium tangannya. Pejabat korup, pembohong, penipu, pendusta dicium tangannya oleh ulama, oleh Gus, oleh Kiai, oleh Habib, dicium tangannya. Naudzubillah, menjijikkan. Itu kalau di Al-Quran Bal'am bin Bauroh ya. Kalau saya nggak salah itu Al-A'raf 175 atau 176.
Walaupun tidak disebut secara spesifik Balam bin Bawrah, tapi beberapa tafsir mengarah ke sana asbabun nuzulnya, di mana seorang ulama tergiur oleh rayuan rezim sehingga dia melawan Nabi Musa, maka dia seperti anjing, kata Allah di ayat itu. Oke teman-teman ya, jadi ya seperti ini kondisinya. Gus, Kiai, Habib, pengasuh pesantren, pengasuh majelis, ribuan santrinya, ribuan jamaahnya nggak bisa ngomong. Walaupun Indonesia kiamat, walaupun Indonesia MBG tiap hari rakyat racun, murid keracunan, korupsi miliar-miliar, yar, ya kan, kopdes yar, korupsinya, diem mereka. Walaupun mereka tokoh agama, ngerti hadis, diem. Kenapa? Karena udah tumpul hirohnya. Baik, sabar, dicium tangannya, naudzubillah min dzalik. Oke ya teman-teman, kembali ke Wapres. Nah sekarang Wapres dipersoalkan. Sebenarnya ya Anda nggak usah setuju dengan saya, Anda nggak usah setuju dengan saya. Saya jadi ingat ketika saya ditawari uang. Saya ditawari uang. Coba kalau Wapres nonton ya, Jokowi nonton ya. Saya pernah ditawari uang. Syaratnya Gus Nur ke Solo. Tak tunjukkan ijazah aslinya. Beliau, Bapak. Saya jawab, kalau memang ijazahnya asli dan ijazahnya ada, nggak usah uang. Dengan rela, dengan gratis, dengan sukarela, saya akan berdiri menjadi pembelanya di garda terdepan. Dan saya akan sowan ke Solo. Saya akan minta maaf, saya akan cium tangannya. Nggak usah dibayar. Kalau ijazahnya asli, kalau ijazahnya ada, nggak usah dibayar. Kalau asli, ya. Tapi kalau ijazahnya palsu, ya kan, saya disuruh ngomong asli, suruh berdamai dengan kepalsuan itu, maka dunia dan isinya nggak berlaku buat saya. Kan sebenarnya rumus dalam hidup ini kan seperti itu. Dulu saya pernah di barisannya Prabowo 2019 ganti presiden kan. Saya pernah ke rumahnya Prabowo, saya pernah ngobrol, saya sering ketemu satu panggung, saya pernah ketemu satu hotel. Saya keliling Nusantara pakai uang sendiri. Itu 2019 ganti presiden, saya pakai uang sendiri. Karena di mata saya waktu itu Prabowo harapan lah. Ya kan? Dan sampai sekarang saya belum jadi komisaris. Dan saya gak butuh komisaris. Nah ternyata kan sekarang seperti ini Presiden Prabowo ini. Oke teman-teman. Nah apa maksudnya? Jadi ijazah Gibran itu seperti ini loh. Jadi kalau saya jadi Gibran, gak usah nunggu ada rakyat sayembara 100 juta, 1 miliar. Aduh, sudah tunjukkan kalau ada. Bukan hanya fisiknya, tapi gestur tubuh. Ya kan, gestur tubuh, sorot mata tunjukkan. Coba kayak itu loh, pemuda Nepal tuh loh, saya nggak kenal tuh, kan viral tuh waktu tragedi Nepal tuh, gara-gara seorang pemuda SMA yang menjadi orator waktu itu. Nah coba kalau Wapres punya orator seperti itu, punya karakter orator seperti itu. Hei Denny, mana uangnya 1 miliar? Nah ini ijazahku. Oke, semua saya maafkan, apapun kesalahan saya maafkan. Uangnya hambur ke rakyat. Saya gak butuh uang. Nih ijazahku. Lu kan begitu ya, sesederhana itu. Ya tapi sudahlah, ngomong seperti ini juga capek rasanya kan ya. Di Konoha ini ya, di Konoha ini urusan remeh-temeh itu nggak selesai. Kebohongan, kedunguan, kegoblokan, penipuan di Konoha itu nggak selesai. Diulur-ulur ya, pejabatnya saling sandera, pejabatnya saling tutup, saling bermufakat, saling tolong-menolong dalam kemaksiatan. Sementara ada rakyatnya juga yang jadi termul, membela mati-matian. Kan gitu. Nah, jadi tunjukkan dan uangnya gak usah diterima. Saya nggak butuh uang, tapi kalau butuh ijazah nih, hambur uangnya ke rakyat. Dengan sorot mata yang tajam, dengan
pitch control dengan intonasi yang setajam silet seperti pemuda Nepal tuh. Wah. Ya, tapi itulah ya. Itulah sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta. Pasti panjang perjalanannya, pasti berliku berkelok. Butuh butuh polisi, butuh buzzer, butuh termul, butuh pengacara, butuh macam-macam lah. Butuh sumber daya untuk menutupi sesuatu yang bohong. Tapi kalau sesuatu yang benar, lurus, lempeng, maka nggak butuh biaya mahal, nggak butuh polisi, nggak butuh pengacara, nggak butuh termul, nggak butuh penjilat. 1 detik selesai. Murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.